Oke, assalamualaikum, selamat sore warga kampus Trader Indonesia. Bagaimana kabar hari ini? Bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat-sehat saja ya. Semakin baik kondisinya, semakin bertambah akunnya, semakin bertambah asetnya ya. Ya, kita harapkan seperti itu. Ini adalah minggu terakhir di bulan Juni ya untuk market forex ya. Jumat terakhir di bulan Juni yang artinya sudah 2 minggu signal scavenger hadir di kampus Trader Indonesia. Semoga yang mengikuti bisa menghasilkan ya. Alhamdulillah rata-rata scavenger selalu menghasilkan profit dari semua pair yang diberikan. Ya 2 sampai 3 pair insya Allah kena ya. Oke, kita review sedikit mengenai yang kemarin. Kemarin kita share 5 pair, tetapi itu yang kena cuman 2 pair ya, yaitu XAU sendiri. SAO itu ketemunya di level 1 ya. Nah, level 1 yang ikut level 1, sell limit level 1 ya alhamdulillah ya sudah kena gitu ya. Kemudian GU. Nah, GU juga. GU ini dilema karena kemarin itu pas di ujung banget gitu ya. Jadi GU itu persis di ujung. Di harga berapa kemarin? 13895 ya. Ya, 13895 ya daerah sini kemarin itu. Ya, benar di sini. Nah, ini ada apa namanya? Beberapa broker. Dari 3 broker saya pakai, satu yang kena. Duanya nggak kena ya. Ternyata 5-nya itu pas di posisi si harga apa nih? Harga bawahnya ya. Jadi kan belum disambar posisi buy limitnya karena yang posisi asnya ini belum kena ya. Sementara yang kena cuma bid aja. Tapi di broker yang lain sudah kena gitu loh. Jadi kesannya itu ya seperti kita membeli di akar gitu ya. Kesannya seperti itu. Ya, tapi itulah namanya rezeki ya. Kadang ada yang kena, ada yang enggak. Jadi kadang-kadang perlu kita sedikit apa namanya seperti yang saya sampaikan kemarin, perlu sedikit dinaikkan ya. Kalau pending ordernya buy limit berarti sedikit dinaikkan ke atas untuk menghindari spread. Kemudian kalau yang posisinya sell limit diturunkan sedikit gitu ya. Nah, jadi kemarin saya tuh yang satu terpaksa saya apa transaksi manual, jadi pending ordernya yang satu akun saya batalkan, langsung saya klik buy di harga mendekati 139. Ya, sempat naik juga berapa pip kemarin tuh sampai 30 pip ya. Alhamdulillah ya, sudah profit juga. Sebenarnya ada di pair yang lain juga ada yang kena tapi tidak yang saya sebutkan kemarin karena yang di sini kan cuma 5 pair, sementara itu ada transaksi yang 7 pair, ada yang 9 pair ya. Jadi yang 7 pair itu cuma 3 yang kena. Ya alhamdulillah juga. Katakanlah satu pair 20 pip, berarti ada 3 pair yang 60 pip ya lumayan ya. Ya cukup lah. Oke, untuk hari ini saya akan membahas pair yang berbeda supaya juga ikut kecipratan gitu ya. Jadi hari ini saya akan membahas pairnya itu yaitu XAU, GU, kemudian Euro out ya. Kemudian G out juga. Kemudian USD CAD. Nah, USD CAD juga saya bahas. Jadi ada 5 pair hari ini yang akan coba lihat ya mana apa namanya posisi scavengernya ada di mana aja. Ya, oke, coba kita lihat XAU ya. XAU untuk hari ini sedikit berbeda ya peletakannya daripada yang kemarin. Hari ini posisi scavengernya itu sedikit lebih tinggi, tapi
Dari chart ini kita sudah bisa melihat kalau apa namanya kondisinya masih sideways ya, masih di range, belum ada break high dan juga belum ada break low, jadi masih seperti yang kemarin aja. Sepertinya nih para buyer galau, mau beli nggak gitu ya. Tapi hari ini kita belum tahu apakah sideways atau dia break, tapi kita belum tahu juga. Tapi yang jelas scavenger selalu menempatkan pending order sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh si scavenger itu ya. Jadi ilmu scavenger ini bukan ilmu yang ada di pasar yang bisa ditemukan di internet, tidak. Ini adalah ilmu yang berasal dari sang pemilik ya, yaitu sang pemilik alam. Jadi angka-angkanya itu sudah tertata sedemikian rupa. Jadi yang ingin tahu lebih jauh bagaimana sih scavenger ini bekerja, kok kadang-kadang bisa belinya itu kok bisa di akar, kok posisi sell limitnya itu kok bisa pas di pucuk gitu ya. Nah, itu semua karena yang bersumber dari yang maha kuasa ya. Jadi kita ikutin aja. Yang penting berapapun didapat itu disyukuri ya. Jadi jangan apa namanya, jangan apa ya istilahnya ya. Jangan sombong ya, jangan sombong, jangan kemaruk kalau orang bilang. Kemaruk, bahasa kemaruk tuh bahasa mana ya? Nah, jadi gitu ya. Nah, yang penting diikuti aja. Intinya scavenger ini adalah metode yang sangat simpel, chartnya bersih, tidak perlu banyak melihat ini itu, entah itu berita, entah apa. Jadi scavenger tuh nggak begitu peduli ya dengan berita. Karena resiko terburuknya scavenger itu adalah ya terlocking. Jadi ya nggak ada efek apa-apa gitu loh. Mau dia naik dulu kah, mau dia turun dulu kah gitu ya, nggak peduli gitu ya. Karena contohnya seperti yang minggu lalu ketika harga gold terjun bebas, scavenger aman-aman aja. Karena apa? Ya karena ada fungsi pengaman di sini. Jadi mau diseret sampai berapa ratus berapa puluh poin pun ya santai aja. Equity ya segitu-gitu aja gitu ya, tidak ada perubahan. Jadi tidak ada kekhawatiran ya. Walaupun beberapa trader sampai sekarang itu masih menahan floating ya, masih menahan floating goal yang artian sudah terlanjur ngebuy di 18 ke atas dan sekarang masih berharap harga untuk kembali ya. Ya semoga aja ya, kita kan nggak pernah tahu juga ya. Oke, ini udah kepanjangan mukadimahnya. Kita lanjut aja dulu untuk XAU hari ini ya. Ini lagi-lagi saya sampaikan apabila dana Anda itu di atas 500 US dollar, level 1 boleh ikut ya. Apabila dananya itu di bawah 500 dolar, itu ikut aja yang level 2-nya, level 1 diabaikan. Karena apa? Mana tahu nanti sampai harga ke level 3. Nah, itu nanti kan kalau yang dana kecil pasti merasa ngelihat floatingnya tuh kok gede gitu ya, sekitaran 20 dolaran gitu ya. Ya, tapi ya nggak apa-apa kalau emang kuat untuk apa namanya melihat floating segitu ya nggak masalah. Tapi bagi dana di atas 500 US dollar ngelihat floating 20 dolar itu ya ya bukan hal yang apa ya, nggak bikin dak dikduk gitu ya. Tapi kalau dana-dana kecil kan ya agak repot juga gitu kan. Jadi ada rasa was-was. Nah, gitu. Nah, jadi untuk hari ini untuk level 1 kalau mau ikut ya nggak apa-apa, saya sebutkan angkanya. Yang pertama, sell limit yang pertama itu ada di 1786 ya. 1786. Itu sell yang pertama bagi yang mau ikut atau mau diabaikan ya nggak apa-apa juga. Nah, kalau akun yang saya yang ini karena dananya ini di bawah 500, jadi yang sell limit yang pertama saya abaikan, tapi di akun yang lain saya ikutkan gitu ya. Makanya di akun yang lain kemarin level 1 kena, ya alhamdulillah profit ya. Kemudian level 2. Level 2-nya itu ada di 1791 ya. 1791. Tadi berapa? Tadi di 86 ya tadi ya.
1786, terus yang kedua ada di 1791, yang ketiga ada di 1799 ya. Nah, ini angka cantik nih, 99. 1799 yang ketiga. Kemudian pengamannya itu ada di 1806 ya. Pengamannya berada di 1806. Ya, lagi-lagi scavenger tidak tahu menahu harga nanti mau kemana, mau dia terbang, mau dia terjun. Yang penting scavenger selalu memasang pengaman ya. Kalau dia pun terbang sampai 1850 ya nggak ada masalah. Ya, tidak menguras equity yang banyak ya, karena sudah ada posisi kuncian. Nah, begitu juga kalau seandainya terjun bebas ya, itu juga scavenger tidak memikirkan itu. Karena apa? Sudah ada kunciannya. Jadi nggak ada kepikiran, wah ini floating makin gede, minusnya makin gede. Nggak demikian. Oke, lanjut untuk pending order buy limit. Nah, yang pertama, untuk pending order yang pertama ada di 1722 ya. 1772. 1772 atau karena ini ada komanya bisa dinaikkan 1773 gitu ya, antara itulah ya. Karena ini angkanya kebetulan berada di antara ada poinnya, ada komanya. Jadi boleh 1772, boleh 1773 ya. Nah, bebas. Yang penting mendekati itulah gitu ya. Kemudian yang kedua, pending order kedua ada di 1765. 1765, 1765 ya. Yang keduanya. Yang ketiga ada di 1757 ya, atau 1758 karena ini juga ada koma, bebas ya. Penting selisih-selisih dikit karena nanti takutnya beda broker, beda pula apa spreadnya ya, jadi pengaruh nanti. Nah, yang ketiga adalah 1757 atau 58, bebas ya. Kemudian pengamannya ada di 1750 ya. Nah, jadi scavenger itu sudah cukup sudah cukup waspada mengenai market. Mau dia naik, mau dia turun, masa bodoh. Kira-kira begitulah ya. Ya, apalagi kalau udah dia naik tinggi ya biarin aja naik tinggi, nanti juga akan kembali. Tapi kapan ya nggak tahu. Tapi intinya setiap floatingan, kalau ada floatingan itu tetap diselesaikan dengan metode scavenger ya. Tetap menggunakan pola scavenger, jadi tidak ada rasa khawatir. Untuk yang mem-BEP-kan atau membalikkan modal itu tetap menggunakan polanya scavenger. Jadi tidak menggunakan metode yang lain. Oke, untuk XAU sudah clear untuk hari ini. Kita lihat nanti malam bagaimana perkembangannya, apakah menghasilkan profit seperti kemarin, ya semoga aja ya. Kemudian kita lanjutkan lagi per GU GBP USD. Nah, pokoknya kemarin yang ada ikut GBP USD di sini. Nah, ini profitnya lumayan nih, 30 pip dapat kemarin ya. Tapi saya kemarin ini saya close di 20 pip aja di harga 13915 apa 20 gitulah, lupa saya. Ya, itu. Oke, untuk hari ini pending ordernya GU kita coba lihat ada di mana. Yang pertama ada di 3851. 13851 ya. Ini karena di sini ada sedikit ekor ya. Ini mau dinaikkan sedikit ya nggak apa-apa. Mau dinaikkan 5 pip mungkin gitu ya. Nah, misalkan 51 saya sebutkan, oh saya mau naikkan ke 55, ya boleh, nggak masalah. Yang penting deket ya, nggak jauh-jauh banget gitu loh. Nah, misalkan mau pending ordernya 13855, boleh juga karena ini juga ada sokongan di sini ya, ada bantuan. Mana tahu kadang cuma sampai di sini langsung balik ya, kita nggak pernah tahu. Kemudian yang kedua level buy limit yang kedua ada di 13775 ya.
13775. Nah, di sini pun juga ada level sokongan ya, level support ya. Jadi mungkin mau dinaikkan ke 80 boleh juga ya, disesuaikan. Mungkin khawatir nggak nyentuh, hanya sampai di sini ya, jadi dinaikkan aja 3780 atau 378 sekian gitu ya. Intinya bila sudah mendekati level ini ya coba dipantau aja nanti ya. Mau di cancel pending order yang ini boleh, di cancel langsung action buy di sini juga boleh ya. Karena memang kebetulan ya bukan kebetulan sih, terkadang scavenger itu level-levelnya itu juga sangat didukung oleh yang namanya support dan resistan ya. Jadi secara tidak langsung itu sinkron dengan levelnya support dan resistan. Nah, contohnya seperti hari ini ya, ini jelas ini levelnya support, ini juga level support. Kok bisa bang? Ya nggak tahu. Itulah ya kuasa Tuhan ya. Jadi, oh jangan-jangan ini sengaja dibikin biar mendekati ini, biar mendekati level supportnya. Nggak begitu. Nanti kalau sudah belajar scavenger, ya akan ketahuan nanti. Akan ketawa-ketawa sendiri nanti jadinya. Kok bisa begini ya, kok bisa begini ya. Ya begitulah yang namanya ilmu ya. Nah, kemudian level 3 ada di harga 137 ya. Level 3 ada di 137. Kemudian ini ada pengamannya, monggo disesuaikan, mau milih sell stop boleh, mau pilih stop loss juga boleh ya. Ya disesuaikan aja. Kemudian untuk pending order sell limitnya GU hari ini ada di 13990 ya. Nah, untuk hari ini ada di 13990. Nah, ini pun secara apa namanya? Secara entah kebetulan entah enggak ya, tapi ya memang ini adalah levelnya level resistan ya. Ini adalah level resistan ya, apa boleh buat? Ya memang sudah begitu. Nanti kalau ragu nanti jangan-jangan ini Bang J pasangnya sengaja ini range-nya biar dipaskan dengan level support resistan. Oh, tidak begitu karena memang ini angkanya sudah baku ya, sudah baku. Nanti bisa dibuktikan kalau sudah belajar, nanti kita buktikan dengan yang tanggal ini ya. Benar nggak nanti sesuai dengan teorinya scavenger atau cuman settingan gitu ya. Nah, nanti akan ketahuan kok. Nah, kita nggak boleh bohong-bohong ya, bohong itu dosa ya. Kemudian level 2. Level 2 ada di 14045 ya. Level 2 ada di 14045. Nah, di sini secara nggak langsung juga menjadi areanya semu ya. Di sini yang kemarinnya itu adalah support menjadi titik resistan ya di sini area ini ya. Nah, tapi ini kalau dianggap masih ragu ya sudah diabaikan. Mau nunggu di sini ya ini juga paling bagus lagi. Ini malah wah, luar biasa cantik ya. Tapi apakah sampai ya nggak tahu. Tapi kita tetap saja berusaha ya. Yang level 3-nya ada di 14120 ya. 14120. Nah, jadi GU ini besar kemungkinan salah satu level ada yang kena ya, karena sudah beberapa hari dari kemarin, pokoknya semenjak saya bahas GU itu ada aja yang kena gitu ya. Entah level 1, entah level 2, pokoknya ada aja. Dan level 3 yang terakhir ini adalah level pengaman ya. Nah, kalau scavenger selalu menggunakan pengaman. Karena yang paling penting itu adalah mengamankan aset. Karena kita nggak pernah tahu market ini nanti mau seperti apa ke depannya kan. Itu yang paling penting. Jadi kalian mau seahli apapun analisa fundamentalnya, mau seahli apapun analisa teknikalnya, kalau sudah OP tapi tidak memasang pengaman, entah itu stop loss, entah itu buy stop, entah itu sell stop, ya tunggu saja ketika market bergejolak yang tidak sesuai dengan arah analisa, ya siap-siap kena floatingnya yang lumayan gitu kan. Ya kita nggak pernah tahu ya.
Hanya dalam trading ini yang paling penting itu adalah bagaimana kita caranya mengamankan aset dulu. Kalau itu sudah ada dalam pikiran kita, jadi mau trading model apapun ya bebas gitu ya. Yang penting asetnya tetap terjaga. Oke, untuk GU sudah. Kita lanjut lagi untuk pairnya G out ya. Nah, G out ini kemarin beberapa kali ini kena terus, jadi makanya hari ini saya ingin masukkan G out lagi ya. Kenapa saya masukkan? Karena memang ini berpotensi memang. Nah, kita lihat untuk hari ini. Oke, untuk level buy limit yang pertama G out. Yang pertama ada di 18255 ya. 18255 ya, itu levelnya yang untuk buy limit yang pertama didukung oleh areanya support ya. Ini entah kebetulan entah apa nggak tahu juga saya. Yang penting tugas saya itu sudah waktunya ditempatkan di situ ya, sudah ya di situ, karena emang sudah menjadi aturannya begitu ya. Nah, nanti barengan bisa ketemu dengan support resistan entah enggak ya, enggak tahu lah, pokoknya itu sudah permanen. Kemudian level kedua, buy limit kedua ada di 18180. 18180. Nah, ini berhubung karena ada titik support di sini. Jadi kalian menyesuaikan aja nanti ini ya. Mau mendekati levelnya si scavenger boleh, ataupun ini mau dibatalkan, mau langsung buy-nya dipindah sedikit ke sini juga boleh ya. Nah, kalau di sini ada di 18195 ya. Atau kalau ragu ya sekalian aja dinaikkan ke 182 gitu ya. 182 berarti ada selisih 20 pip dengan scavenger ya, lebih kurang. Sama scavenger ringnya itu ada di 18180 ya. Ya, monggo nanti disesuaikan aja. Mau ngikut level ini, kalau khawatir nggak nyampe, nggak kena, ya udah di sini boleh langsung action buy, nggak apa-apa ya, nggak jadi masalah. Kemudian level ketiga ada di 18110 ya. 18110. Dan level terakhir adalah level pengaman ya. Level pengaman ada di sini. Kemudian untuk pending order sell limitnya untuk yang pertama itu ada di 184 ya. 18400. Nah, misalkan kalian ragu nih, ini nggak ada pendukungnya, mau nunggu di level 2 juga boleh, nggak ada masalah ya. Mungkin karena melihat level 2-nya ada area resistan dan juga Scavenger level 2 juga terbantu oleh si resistan, ya sudah. Kalian boleh order di level 2 di harga 184 18455 ya, 18455 ya. 18455 di sini. Kalau kalian mau mengabaikan yang satu, khawatir ini masih tembus karena tidak ada tahanannya, resistannya tidak ada, kalian boleh tunggu di level 2 yaitu di 18455. Mau ikut level 1 juga boleh ya, nggak masalah. Kemudian level 3-nya ini juga adalah level lagi-lagi terbantu oleh di resistan ya. Ini juga resistan ya. Jadi ini bukan kebetulan ini. Jadi ya nggak tahu dibilang kebetulan, mungkin kebetulan atau mungkin nggak juga. Cuman ya rata-rata scavenger tuh begitu memang dia. Jadi nggak perlu banyak chart ini itu, tapi secara nggak langsung terbantu oleh teknik yang lain ya, yaitu teknik support dan resistan. Sangat terbantu sekali. Jadi level 3-nya itu ada di 18520 ya. Level 3 18520. Level 2-nya ada di 18455. Level 1-nya ada di 18400 ya. Jadi bebas mau ikut yang mana. Disesuaikan aja dengan dengan jumlah dana yang ada. Dan yang terakhir jangan lupa diberikan pengaman ya. Ya, ini paling penting.
Kita nggak pernah tahu harga nanti ini mau kemana, bisa saja terbang 1000 pip ataupun terjun 1000 pip. Nah, kalau sudah begitu kan, kalau tanpa pengaman, tanpa stop loss ya sudah terseret kan jadinya kan. Puyeng dah. Mau apa lagi? Oke, GE out sudah, mudah-mudahan malam ini ada yang kena ya. Semoga aja gitu ya. Karena kemarin G out, GU itu kena dua-duanya. Makanya hari ini saya sharekan biar apa namanya? Biar profitnya turah-turah. Nah, bisa untuk liburan Sabtu Minggu. Berikutnya adalah pairnya Euro out ya. Pairnya Euro out itu kita coba lihat hari ini Euro out yang pertama. Nah, ini lagi-lagi kan, ini bukan saya sengaja setting ya, tapi ya memang sudah begitu. Lagi-lagi terbantu dengan level-levelnya si support ya. Nah, ini kita coba lihat level pertamanya ya. Level pertama buy limit yang pertama ada di untuk Euro out ya. Euro out level pertama ada di 15650 ya. Nah, 15650. Nah, karena di sini ada sedikit ada ekor. Nah, kalian boleh naikkan sedikit nggak masalah ya. Mau naikkan 15660 misalnya, boleh juga karena sudah mendekati levelnya si scavenger ya. Bebas, nggak ada masalah. Naikin sedikit boleh gitu ya. Yang penting nggak jauh-jauh amat ya, nggak sampai setengahnya gitu ya. Kan cuma jaraknya dari scavenger dengan level ini kan sekitaran 10 pip, lebih kurang ya. Boleh kalian naikkan sedikit. Nah, kemudian yang kedua, pending order kedua ada di 15580 ya. 15580. Kemudian yang ketiga ada di 15505 ya. 15505 ini yang ketiga ini. Kemudian pengamannya ya. Nah, ini disiapkan pengaman, boleh bebas. Kemudian untuk pending order yang sell limitnya ya, sell limitnya kita coba lihat di sini. Untuk yang pertama ada di genap ya, 158000. Angkanya genap sekali. Wah, ini angka cantik ini. Ini sepertinya berpeluang. Berpeluang bagus. Karena setiap angka yang double kosong itu adalah level-level psikologis ya. 158000, 159000 atau 157000 itu adalah level-level psikologis yang biasanya jika dia berhasil menembus angka level psikologis dia akan lanjutkan kenaikan ya. Begitu sebaliknya. Jadi kalau nggak berhasil, nggak mampu bertahan lama, dia akan kembali ya. Biasanya begitu. Kemudian level 2-nya. Nah, ini juga level lebih cantik lagi. Waduh. 15850 ya. 15850. Ini adalah level scavenger yang kedua, sangat terdukung sekali oleh area resistan ya. Nah, ini cantik sekali ini. Luar biasa ini. Kalau kena ya. Tapi kita nggak pernah tahu, yang penting ya usaha aja lah. Kemudian yang ketiga ada di level 15920 ya. 15920 yang ketiganya. Dan yang terakhir adalah level pengaman ya, level pengaman. Yaitu levelnya kalau saya scavenger menerapkan pending order berupa buy stop ya. Kalau untuk yang di atas, yang di bawah adalah pending order berupa sell stop. Oke, ini sudah 1 2 3 4 pair. Yang terakhir 5 pair. Nah, untuk signal yang di grup CTI ini saya hanya menyampaikan 5 pair ya, karena pada dasarnya scavenger ini bisa diterapkan dari lebih dari 20 pair. Jadi tergantung dana masing-masing. Kalau dananya kecil ya 5 pair sudah cukup lah ya. Tapi dananya agak lumayan di atas 500 itu boleh sampai 7 pair ya. Kalau dananya nanti di atas 1000 itu bisa sampai 9 pair.
Jadi rata-rata yang kena itu adalah sekitaran 30-50% dari pair yang ada. Misalkan kalau cuma 5 pair yang kena ya 2-3 pair, bisa juga sampai 4 pair, tergantung ya. Tergantung kondisi, tapi rata-rata 2-3 itu kena lah biasanya gitu ya. Ya lumayan lah. Ya, karena tradingnya trading santai ini, jadi nggak perlu banyak-banyak mikir. Ikutin saja level yang sudah diberikan scavenger ya udah. Jadi anteng aja, mau lihat news gimana pun ya biarin aja. Jadi nggak usah diambil pusing ya. Mau newsnya seperti apa, maupun newsnya mau terbang tinggi ya monggo, mau terjun bebas ya monggo. Yang penting sudah ada pengamannya. Jadi ya santai-santai aja. Nggak perlu dibikin pusing untuk trading. Nah, untuk hari ini UCAD, nah USD Kanadian atau USD Kanada ya. Kanada ya Kanada. Level pertamanya ada di 122 berapa ini? 12230 ya. Nah, level pertama ada di 12230. Oh, misalkan ragu nih, tidak ada sama sekali yang mendukung. Nunggu di level 2. Nah, level 2 malah lebih bagus. Adanya level support yang cukup bagus ya. Ini level yang cukup bagus sekali ini level supportnya. Yaitu ada di harga 12155 ya. 12155. Dan yang ketiga, level ketiga itu adalah level harganya 12080. Wah, ini juga area-area wah cantik sekali nih. Waduh. PD lah pokoknya. Kalau sell apa ngebuy daerah sini tuh PD sekali lah. Di sini sangat PD, di sini sangat PD. Artian peluangnya untuk pembalikan itu besar ya. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah level pengaman ya. Kalian boleh bebas mau pakai stop loss, mau pakai sell stop, bebas nggak masalah. Itu yang penting ada pengamannya lah pokoknya gitu ya. Kemudian untuk pending order yang sell limit ya. Sell limit pending ordernya itu yang pertama ada di 12370 ya. 12370, 12370. Nah, ini ada area resistan ya. Nah, terdukung. Kemudian berikutnya yaitu di 12425. 12425. Banyak. Misalkan kalian ragu nih, mungkin levelnya scavenger terlalu cepat, mungkin kalian mau naikkan di atasnya lagi sedikit nggak masalah ya, disesuaikan aja monggo. Oh, saya mau nggak mau ikut level scavenger yang 75, saya mau naikin ke 90 ya nggak apa-apa, boleh ya. Kemudian begitu juga dengan level ini, saya nggak mau ikut levelnya 2430, saya mau ikut levelnya 2450 ya nggak apa-apa juga. Karena ini adalah area-areanya resistan ya. Jadi kalian boleh menyesuaikan, nggak masalah. Tapi kalau scavenger ya beginilah adanya gitu ya. Terkadang dia sangat sinkron dengan level-level support dan resistan ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah di level 125000 ya. Yang ketiganya 125000. Dan yang terakhir adalah level pengaman ya. Nah, level pengaman scavenger itu selalu mengutamakan keamanan aset. Nah, makanya ini scavenger sudah hadir 10 hari market ya atau 2 minggu. Nah, dari 2 minggu itu silahkan direview sendiri. Mulai dari awal, mulai dari Senin minggu yang lalu sampai sekarang direview. Nah, dengan metode yang sangat sederhana seperti ini pun ya ternyata bisa menghasilkan profit yang lumayan ya. Artian ya dananya juga tidak apa namanya tidak tergerus banyak gitu ya. Dananya juga tidak harus floating lama-lama. Kemudian juga
Ya rata-rata floatingan 2 hari kelar ya rata-rata ya. Paling cepat tuh kadang-kadang nggak hitungan jam lah kalau paling cepat. Apalagi di gold ya. Gold itu paling cuman floating sampai 3-4 jam, 5 jam. Walaupun sampai besoknya juga udah clear gitu ya. Udah profit lah. Nah, jadi nggak ada yang floatingan lama-lama. Jadi kerjanya kita tiap hari itu sudah sampai masanya diterapkan scavengernya, ya sudah tinggal melakukan pending order ya. Jadi scavenger ini tidak cocok untuk trader yang mencari profit banyak-banyak, tapi lebih cocoknya untuk trader yang ingin mengembangkan aset. Nah, kalau yang ingin mengembangkan aset, ya monggo dipakai metode ini. Karena apa? Karena ini memang dia profitnya pelan. Pelan tapi pasti. Ya, silahkan dibuktikan dari beberapa signal yang sudah dari kemarin-kemarin. Rata-rata yang terjadi adalah profit ya. Profit dalam artian aset bertambah. Jadi ya inilah scavenger ya yang tidak rumit, yang tidak banyak garis-garis, yang tidak perlu marketnya ditungguin, yang intinya sudah melakukan pending order, mau ditinggal ya silahkan, mau dilihat lagi nanti malam ya juga nggak masalah. Jadi tidak harus dipantau terus ya. Ya dibikin santai lah. Trading itu scavenger selalu menerapkan sistem gelar dagangan. Nah, ada jam tertentu scavenger buka toko, gelar dagangan, gelar sembako ya, gelar telur, beras, tepung, minyak segala macam. Ya, ya tugas kita apa ya? Nunggu pembeli ya, gitu aja. Hari ini nggak ada pembeli ya sudah nggak ada masalah. Berarti tidak ada kerugian kan? Nggak ada floatingan. Jadi berpikirnya simple aja. Jadi jangan dibikin ruwet-ruwet. Apalagi sampai harus pikir ini itu. Waduh. Jadi ini cara yang paling sederhana pun ternyata menghasilkan profit ya ternyata ya. Ya, kita buktikan malam ini apakah scavenger lagi-lagi mampu menghasilkan profit atau tidak. Ya, kita lihat sama-sama ya. Yang karena angkanya scavenger ini tidak akan saya ubah ya. Seperti inilah apa adanya. Jadi angka penempatannya jelas, kemudian hasilnya kita lihat nanti malam atau besoknya ya. Apakah kena atau tidak. Yang intinya tidak kena, tidak rugi, tidak floating, tidak puyeng. Nah, itu aja sih. Nah, jadi scavenger ini bisa dipelajari, bisa sangat mudah sekali ya, karena ilmu scavenger ini adalah ilmu yang didapatkan bukan dari internet dan bukan dari broker, bukan dari manapun ya. Ini langsung bersumber dari yang maha kuasa. Jadi nanti kalau ingin tahu seperti apa, ingin kepo ya silakan, nanti akan saya jelaskan apa dia angkanya di sini, mengapa di sini, mengapa begini. Semua ada alasannya dan alasannya itu semua berdasarkan daripada eh, sang pemilik ilmu. Nah, itulah ya. Oke, saya rasa untuk minggu ini sudah pernya juga sudah 5 per saya bagikan. Mudah-mudahan bisa menghasilkan keuntungan bagi kita semua ya. Yang penting berapapun keuntungan disyukuri, jangan diabaikan karena rezeki itu kita nggak pernah tahu datangnya ya. Oke, saya akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.